Salam damai saudaraku, dimanapun Anda berada, damai Kristus selalu menyertai kita. Selamat bertemu di channel ini, kiranya saudara selalu berada di dalam lindungan Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir tiada henti sesuai dengan kebutuhan saudara. Polemikus kali ini ingin mencoba mencari remis dengan menyamakan ajaran agamanya dan Kristen mengenai penciptaan malaikat dan iblis. Nah, mari kita saksikan. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Setan itu diciptakan apa gimana? Ya, tapi abang harus tahu dulu arti setan apa. Ya, iblis Nah, lah pokoknya. iblis, Itulah. ya. Mungkin limit dulu lah bang, biar nggak berisik ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu definisi iblis di dalam iman Kristen ya. Nah, kalau iblis dalam Alkitab, dia adalah malaikat yang jatuh, yang dimana iblis ini artinya adalah penyesat, pemberontak, pembangkang, penipu. Itulah arti iblis. Nah, tentu saja Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan iblis, karena Tuhan Yesus menciptakan kesempurnaan, kebaikan, dan keindahan. Nah, iblis ini adalah malaikat yang jatuh. Karena dia memberontak, membangkang, melawan Tuhan Yesus, makanya disebut iblis. Nah, begitu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan kejahatan. Karena iblis itu adalah suatu pemberontakan, penentang, dan penipu serta penyesat. Gitu saudaraku. Kalau di kepercayaan abang, iblis diciptakan bang? Iya. Allah yang menciptakan iblis. Allah yang menciptakan. Diciptakannya di sorga apa di mana bang? Kurang tahu, saya nggak mendalami ya. Aduh, Gimana repotnya bang ya. Jadi kita nggak dapat jawaban yang pasti dong. Kenapa diciptakan bang? Tujuannya apa bang? Dulu sebelum umat manusia diciptakan, iblis dulu yang diciptakan. Langsung jadi iblis jadi gitu. Tujuannya untuk Jurus maut uklim. Tujuannya Walahu alam. itu ya wallahu Hanya alam, Allah yang tahu. ya. Beres perkara. oh, jadi kayak ada maksud-maksud tersembunyi ya dari Allahnya ya. Ya. Emang ya, arti iblis itu dalam iman kalian apa bang? Kok iblis diciptakan? Ya, sekarang saya balik nanya, kalau iblis tiba-tiba muncul sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan, lalu dia muncul sendiri dari mana? Kan tadi saya sudah jelasin bang, bahwa iblis itu artinya pembangkang, penentang, pemberontak, di mana itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi ketika malaikat ini dia memberontak, membangkang, ya, dia disebut iblis bang. Ngerti nggak? Iya, tapi diciptakan tidak gitu loh. Diciptakannya malaikat, tapi malaikat ini jatuh ke dalam dosa pemberontakan. Nah kalau di Saya mau tanya dulu bang, narapidana itu diciptakan atau dibuat oleh pemerintah nggak? Jawaban ngeles. Narapidana yang seperti kasus apa dulu? Kan banyak. Yang jelas narapidana bang yang sudah masuk penjara, ngerti nggak sih? Itu pernah Iya. diciptakan atau dibuat oleh pemerintah Indonesia ini nggak? Atau pemerintah di dunia ini? Ya, semua itu kan ada sebab dan akibat. Yang saya tanya itu dibuat oleh pemerintah nggak? Itu pemerintah yang buat dia jadi narapidana apa enggak? Menggunakan jurus Yang pasti kan bego ada agar hukum. orang kesal. Walah. Jawabannya iya atau tidak bang? Iya, sekarang gini, namanya narapidana itu kan yang sudah diponis oleh suatu pengadilan kan. Itu namanya narapidana kan. Iya. Kenapa enggak itu narapidana? Iya, itu diciptakan enggak? Ya diciptakan lah. Hah? Siapa yang ciptain?
Ya kan pemerintah yang sudah mengatur semuanya ada berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintah yang buat orang jadi narapidana gitu. Ih, ini gimana nih akalnya ini? Kan ada slotnya masing-masing, Mbak. Bang, Kalau ngikutin abang semua napi nanti rame-rame loh demo ke pemerintah. Kenapa kalian ciptakan aku katanya? Oh gawat kok bang. Yang disebut narapidana itu kan setelah ada putusan pengadilan. Pengadilan itu dibuat Kenapa dia menjadi pemerintah, napi? kan, gitu. Apakah diciptakan atau kenapa dia jadi napi coba? Jawaban mulai. Ya latar Muter, belakang muter. masing-masing kan ada sebab dan Ah, akibatnya. karena dirinya sendiri toh. Iya, Ya pasti kalau karena itu. pilihan dia. Nah iya berarti Tapi di semua jawab itu ke kan Mika, jawabannya sudah ke ada Mika. aturannya, kan gitu. Itu kan berdasarkan aturan negara gitu. Apakah zaman dulu sebelum ada negara mereka itu disebut narapidana, misalkan setelah melakukan kejahatan, kan tidak. Betul. Jadi maksudnya itu gini bang, napi itu tidak diciptakan, betul? Tapi itu atas pilihan kehendak manusianya sendiri. Setuju nggak itu? Jadi yang disebut napi itu, narapidana itu adalah mereka yang sudah melakukan kesalahan. Nah, mereka melakukan kesalahan. itu pemerintah karena nggak? Itu pemerintah nggak yang buat mereka bersalah? Bukan pemerintah atau tidak, tetapi kan pemerintah punya aturan. Gitu. Aduh, kayaknya ini, mohon maaf saudaraku, kamu nyambung nggak sih? Ini saya Iya, bikin saya- perumpamaan supaya kamu saya paham. Saya Nah, nyambung, pemerintah tapi- nggak pernah membuat rakyatnya jadi narapidana, tapi rakyat itu sendiri yang membuat dirinya jadi narapidana karena dia melanggar hukum. Ngerti nggak? Iya, justru itu kenapa ada negara itu mempunyai badan Walah, hukum, nyambung kan gimana? gitu. Lah kan jangan putar bang, udah persingkat bang. Napi itu karena manusianya apa karena diciptakan negara? diciptakan negara yang pasti. Oh Tuhan, aduh gue nyerah deh Mika. Napi itu kan ciptaan negara. Kejem bener Negara bang, itu yang napi punya diciptakan aturan. bang. Kejem bener sih kok napi diciptakan ya, Ya kan, ampun. kan negara punya aturan. Apakah ketika ada negara, apakah Bos. sebelum ada negara itu sudah ada disebut napi, kan tidak? Jangankan napi bang, perang aja udah banyak dari zaman dulu bang. udah mau perang dunia ketiga ini. Gini loh. Namanya juga kriminal, hukuman segala macam, hukum mati udah dari zaman kapan-kapan. Maksudnya itu gini loh bang. Ini napi ini atas keinginannya sendiri, pilihannya sendiri, apa diciptakan? Napi itu bukan masalah pilihan tidak. Nah, ketika dia tidak tertangkap, apakah dia disebut napi? Kan tidak. Namanya jadi berubah. Kayaknya ini orang nggak ngerti loh apa yang maksud saya. Aduh bang, ini kayak mana mau maju kayak gini bang. Sekarang gini saya tanya, ketika orang tersebut melakukan kejahatan, tapi dia tidak tertangkap, apakah dia sudah disebut napi? Kita nggak membahas orang tertangkap atau tidak. Nah kalau seseorang jadi narapidana, itu bukan pemerintah yang buat dia jadi seperti itu, ngerti nggak sih? Ngerti nggak tujuan dari pembicaraan ini? Ngerti, tapi Ya kalau ngerti kenapa kamu masih berdalih? Inilah kalau nggak tertangkap lah. Kalau ini bukan itu maksud saya. Fokus bang. Minimal minum dulu bosku, minum dulu bos. Aduh, kekurangan minum kayaknya bang ini. minum air laut. Kebanyakan makan kurban lu bro katanya. Hari ini kurban ya? Iya itu kebanyakan. Hari ini kurban ya Bang Agus? Iya, bagi kayaknya masih berarea kurban nih teman-teman ini. Iya, bagi yang ininya ya, bagi yang berkurban ya berkurban. Jadi gini ya, Bang. Jadi gini aku ngerti maksudmu. Ketika negara membuat suatu peraturan dan itu dilanggar, maka dia jadi bersalah. Demikian yang diceritakan Mika. Tuhan menciptakan malaikat, lalu dia melanggar peraturan yang Tuhan sudah buat, maka dia menjadi iblis. Jadi di Kristen Tuhan tidak menciptakan iblis. Nah, ini kita kan berbeda banget nih, langit dan bumi. Perbedaannya kenapa? Karena abang bilang bahwa di ajaran abang iblis itu diciptakan.
Nah, Napi. kakak, mohon maaf nih kak, saya potong nih kak. Kalau, jadi kakak tadi berasumsi, beranggapan begini, ketika apa namanya dia sudah menjadi iblis berarti, nah sama saja kakak bilang begini, ketika dia sudah menjadi narapidana, berarti dia sudah tidak apa namanya sudah tidak menjadi warga negara suatu negara lagi. Berarti Ya, kan ketika itu iblis asumsinya. jatuh, jadi anggap napi ya, jatuh dalam dosa, dia dibuang dari surga. Jadi Iya. di surga itu nggak ada iblis. Nah, pertanyaannya Bang, ini kan udah detail nih kalau kita di Abang ini, apakah iblis diciptakan di surga atau di mana nih Bang? Kalau Mas Enggak, iblis itu diciptakan ya oleh Allah waktu sebelum diciptakannya manusia, tetapi ketika sudah iblis itu sudah Allah itu menciptakan manusia, ketika itu juga iblis suruh apa namanya tunduk kepada manusia, dia tidak mau membangkang dan akhirnya dia mempunyai sifat sombong tadi itu. Nah ya. Oh, Jadi tapi dia udah iblis dulu nih ya, di surga diciptakan iblis, baru habis itu manusia. Lalu iblis ini tadi tugasnya untuk apa nih, tujuan Tuhan menciptakan iblis ini? Ya untuk menggoda manusia. Oh, jadi Tuhan itu sengaja menciptakan iblis untuk menggoda manusia gitu. Bukan Tuhan yang untuk ini, tapi iblis sendiri berbicara bahwa akan digoda anak cucu Adam ini supaya terjerumus ke dalam dosa juga, ke dalam neraka, mau suruh ngikut dia gitu. Intinya. Oh, itu tujuan Tuhan ciptain iblis. Itu tujuannya bahwa Tuhan menciptakan iblis untuk menyesatkan manusia gitu. Iya, tujuan iblis itu ya untuk menggoda umat manusia supaya menggoda itu sama dengan menyesatkan nggak? Ya, menggoda itu kan mengiming-imingi kan gitu. Mengiming-imingi. Apa yang diiming-imingi, Bang? Ya pikiran kita. Pikiran kita diiming-imingi. Dengan apa diiming-imingi pikiran kita ini? Ya mungkin ya tadi itu yang salah satunya ya perbuatan dosa, ya mungkin zina, ya mungkin apa namanya maling, mungkin. Mohon maaf Bang, Abang tahu nggak diiming-imingi itu? Abang tahu nggak artinya apa? Contohnya gini nih, saya mengiming-imingi Abang sesuatu ya. Jikalau Abang mau, contoh ya, jikalau Abang mau masuk agama saya, terus saya kasih kamu uang yang banyak. Nah itu ada menggoda dengan bersifat mengiming-imingi, karena saya mengiming-imingi yaitu ada uang ya dibalik saya mengajak Abang masuk agama saya. Nah tadi itu iblis mengiming-imingi manusia, iming-iminginya apa gitu loh? Iya, menggoda dalam artian dia membisik-bisikin kita yang lagi kayak misal ada cewek cantik nih, ini nih godain gini segala macem ya kan gitu. Udah nanti dia diajakin begini begitu kan gitu. Ada terus kan? Iya, dari hasil dia menggoda cewek cantik itu, apa hasil yang dia terima gitu loh, iming-imingnya? Ya misalkan dia berbuat zina kan gitu, tidak dinikahi kan gitu. Hasilnya kan seperti itu, akhirnya kan zina itu dosa kan gitu. Mohon maaf Bang, kayaknya Bang ini nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Iya, misalkan begitu, apakah mencuri, ya misalkan ada uang di depannya punya orang, dompet melongo. Tadinya misalkan dia nggak mau ngambil, akhirnya lumayan nih. Oke. Ini nih enak Bang, nih gitu. makin kesana makin kemari ya Bang. Banyak banget angin mamiri ya kan, bawa kiri kanan. Kita balik lagi aja ya, balik lagi. Jadi ini Bang yang salah tahu nggak siapa kalau begini? Yang salah itu kenapa iblis diciptakan Bang? Ya kalau tidak ada iblis diciptakan kita, nah misal iblis tidak diciptakan ya. Kita semua orang di dunia ini lurus semua. Pengen berdoa semua. Tujuannya Bang, supaya kita itu lurus, benar, bahagia, sentosa. Sekarang gini. Ini misal nih, kita baik semua di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini kita baik semua, kita ini taat semua, beribadah misalkan takut kepada Tuhan semua. Terus yang misalkan teman-teman yang dari Kristen ibaratnya dia di rumah ibadahnya masing-masing, teruslah siang di pasar siapa? Berarti Tuhan nggak mau ya kalau manusia lurus-lurus saja. Ya bukan nggak mau, ya itulah Tuhan terus menciptakan itu tadi manusia itu ada yang lurus, ada yang bengkok, ya itulah kenapa. Oh berarti Tuhan yang menciptakan manusia itu ada yang lurus, ada yang bengkok gitu. Ya iyalah, manusia itu kan tidak ada lurus semua.
manusia yang bengkok itu masuk neraka enggak? Ya manusia yang bengkok itu yang tidak sesuai dengan aturan di ajarannya kan gitu. Loh kan Tuhan yang menciptakan mereka jadi bengkok. Kenapa manusia yang disalahkan Ya, sama tidak, Tuhan kan, itu? Kalau itu kan pilihannya dia diri sendiri karena Kan katamu tadi Tuhan yang menciptakan loh, Bang. Kalau Tuhan udah menciptakan kita bengkok, gimana kita mau memilih jadi baik lagi? Kan Tuhan sudah menciptakan kita jadi bengkok. Gimana Nyai? Agak Bengkok kesini. itu ya, kasihan banget yang bengkok-bengkok itu, Bang. Tidak diciptakan kita. Iya, terus kemudian nanti di hari Bengkok itu zaman kan dimasukkan ke pilihan neraka. kadang-kadang. Loh kok jadi manusia yang disalahin, Bang? Kan Tuhan yang menciptakan kita jadi bengkok, Bang. Kok kita boleh dicampakkan ke neraka? Kan Tuhan yang menciptakan kita begitu. Terus gimana dong, Bang Agus? Lah sekarang gini, masa iya manusia di seluruh dunia ini lurus semua? Kan enggak. Loh, ya memang tujuannya Tuhan itu lurus, tertib, Iya, sejahtera. tujuannya Tuhan itu lurus. Tapi Gawat kalau ini dia emang. kalau dia lurus, tujuan Tuhan itu memang kan membuat lurus manusia dengan aturan-aturannya kan. Nah, itulah iblis itu kan menggoda yang tadinya lurus jadi bengkok kan gitu. Iya, kenapa, Bang? Kenapa Tuhan seperti itu sih? Harusnya kan tujuannya Ya biar memang manusia lurus. ya memang itu kodrat manusia. Seperti itu. Oh, lah kodratnya itu kita harus bengkok gitu ya. Bukan Nggak boleh lurus-lurus gitu. Bang, jadi Nggak boleh dasar- lurus semua, harus ada yang bengkok gitu. Kodrat manusia itu hatinya itu dibolak-balikan itu kadang iya, coba aja Mbak Mikana, besok misal iya, besoknya lagi misal tidak, kan gitu, ada kebimbangan kan gitu. Itulah sang membolak-balikan hati. Itulah makanya perlu iman, Bang, yang membuat yang bengkok jadi lurus, bukan diciptakan, Bang. Masa ada gini, Bang, dari 100 orang yang bengkok mesti berapa orang nih? Ya, iman tanpa perbuatan itu apalah geraya kan gitu. Cuman iman aja tapi tidak berbuat. Buat apa? Sama aja ketika kita mau minum air teh misalkan, emang teh datang sendiri kan enggak. Dan tadi kan udah di iya nggak nyambung kamu, Bro. Kan Tuhan yang Iya. Tuhanmu kan menciptakan ada yang bengkok, ada yang lurus. Nah, kalau ada yang bengkok kan kenapa manusia yang disalahkan? Kan dia udah diciptakan kodratnya seperti itu. Ya, Terus gimana dong? Memang itu manusianya seperti itu, ada yang bengkok, ada yang lurus. Terus nanti manusia yang bengkok itu mereka masuk surga apa masuk mana itu? Ya tergantung Tuhan lah, ridho Tuhan. Oh, tergantung Tuhan juga lagi ya. Iyalah. Udah diciptakan ada yang bengkok, ada yang lurus, suka-suka dia lagi memasukkan kemana. Aduh, Bang. Yang bengkok itu kan yang melakukan dosa ya. Nah, kalau manusia yang melakukan dosa ini masuk surga apa masuk neraka? Ya yang jelas-jelas masuk, ya jelas-jelas ya melakukan dosa ya masuk neraka lah. Loh, kenapa mereka masuk neraka, Bang? Kan Tuhan yang menciptakan mereka seperti itu. Ya memang sudah gitu, sudah kodratnya. Kasihan banget lah ya. Kok kasihan banget manusianya itu. Tuhannya yang menciptakan dia seperti itu, bengkok buat dosa, kok nanti malah masuk neraka. Lagi manusia mau sebelum manusia diciptakan dulu penggodanya. Gimana sih, Bang? Nah, sebelum itu diciptakan dulu penggodanya. Baru diciptakan manusianya. Aduh, gimana? Iya, maksudnya ya jangan ngelihat yang baik-baiknya aja, ngelihat yang buruknya juga kan gitu. Oh, ya, harus yang ada yang buruk ya supaya seimbang ya. Supaya supaya seimbang. 10 harus ada yang buruk 5 ya, Bang. Nggak boleh Ya lurus terserah semuanya. manusianya itu sendiri. Kan manusianya yang berbuat. Ini diciptakan kan katamu tadi. Manusia sebelum diciptakan dulu penggoda. Dia bukan diciptakan penggoda, setan si iblis itu kan sudah diciptakan duluan ketimbang manusia kan, ketimbang Makanya Adam, ini kan? benar, omongan kita sama. Maksudku ya iseng banget ya itu Tuhan. Maksudnya manusia udah diciptakan bagus-bagus. Sebelumnya udah diciptakan dulu orang yang oknum yang akan menjatuhkan, yang akan membengkokkan. Jadi sebenarnya maksud Tuhan apa sih, Bang? Maksudnya apa sih? Gue bingung deh. Iya, maksud Tuhan ya mau dia lah, dia yang menciptakan. Aduh, mau dia lah ya. Aduh, udah. Iya. Masa kita ya sebagai hambanya mengatur Tuhan kan nggak bisa. Kasihan banget lah ya manusia yang memang dia diciptakan untuk bengkok ya, untuk masuk neraka ya. Iya. Tapi aneh juga, Bang ya. Tuhan, Abang kan yang menciptakan manusia itu untuk jadi bengkok buat dosa. Tapi kenapa malah masuk neraka, Bang? Kan udah ditakdirkan mereka jadi bengkok. Kan kalau udah ditakdirkan jadi bengkok, kan mereka buat yang benar pun tetap bengkok aja kan? Bengkok. Terus gimana itu, Bang?
apanya yang gimana ya, enggak gimana Ya udahlah Mika, udah suka-suka katanya. Ya Iya. udahlah. Udahlah ya, makasih Bang. Jadi Bang, kau ini manusia yang lurus apa bengkok ini diciptakan Tuhan? Jadi kok kalau udah abang bengkok manusia apa yang tuh? lurus apa manusia yang bengkok? Ya, yang disebut manusia lurus itu kan hidup sesuai aturan kan gitu. Jadi abang itu manusia yang bengkok apa manusia yang lurus? Ya, makanya itu setiap hari Nggak bingung. orang sedang beribadah itu iya, Aku umat aja Islam Bang, yang lu lurus apa beribadah. bengkok? Ya, bengkok atau lurus kan tidak bisa kita mau menghakimi diri kita sendiri bengkok atau lurus. Yang paling bisa menghakimi itu dulu diri kita lah Bang, masa orang? Ya nggak bisa lah. Bukan diri kita lah, tapi yang mencatat amal kebaikan kita yaitu malaikat kan gitu. Mencatat malaikat. Jadi itu kalau misalnya nah, Abang ini anggaplah nih misalnya ada yang bengkok di antara teman-temanmu. Yang disalahin siapa tuh, Bang? Ya, maksudnya bengkok tentang seperti apa dulu? Yang bengkok seperti Abang bilang, manusia tuh nggak boleh lurus-lurus saja, harus ada yang bengkok. Nah, dia bengkok nih, yang disalahin harusnya siapa nih? Ya, lurus dan bengkok itu kan ada aturannya. Aturannya itu adalah Aduh, Bang, sorry sesuai banget. dengan apa yang diajarkan dia, misal agama dia apa kan gitu. Iya deh. Mika, atur deh. Ya udah Bang, kalau gitu Bang. Itu kan iman Abang ya. Kalau Tuhan Iya. Abang menciptakan ada yang lurus dan bengkok, ya silakan aja Bang diimani Bang ya. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan atau sudah? Ya udah, kalau gitu mah saya udah ngantuk lah Mbak Lan, besok-besok Iyalah, lagi. oke lah Bang. Banyak-banyak minum ya Bang. Iya. Sehat, Ya Bang, Bang. makasih ya Bang ya sudah berbagi dengan kita, sudah menghibur kita juga ya. Terima kasih saudaraku. Iya. Tuhan Kristus mengasihimu dan Kan memberkatimu gini, saudaraku Agus. beda apa namanya nanti, bentar saya mau ini dulu. Kan beda pemahaman di suatu agama itu kan ya sah-sah aja kan gitu. Mungkin menurut Mbak Mikana ya Mbak Mikana yang benar kan, menurut kami juga ya kami yang benar kan gitu. Iya Bang, aku juga ada. Iya betul, wajar itu. Udah nggak bisa lagi ku salahin Abang. Orang Abang udah diciptakan lurus ada yang bengkok. Sebelum Abang diciptakan, Iya, sudahlah. dulu diciptakan penggodanya. Cemana aku nyalahin kau lagi? Itulah anugerah Tuhan itu ya seperti ini nih, berbeda-beda. Iya, oke, Tapi Bang. kan kita Oke, Bang. di Indonesia kan gitu. Oke Bang, Saling terima kasih ya menghargai. Bang ya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih ya Mbak Mikana ya. Ya, sama-sama Mudah-mudahan saudaraku. Tetap cantik sampai tua. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Ya, makasih. Tuhan Makasih. memberkatimu saudaraku. Tapi itu fakta Nika, itu memang benar, itu keyakinannya itu benar itu. Iya, namanya udah keyakinan mereka ya, gimana lagi ya, kita menghargai aja ya.